terkesan ada penguluran waktu di kasus Firly ini? Justru ya pengalaman saya sebagai penyidik KPK ketika yang seorang tersangka itu melakukan pra peradilan gitu ya, terlepas dari itu merupakan kewenangan dia, terlepas dari apapun hasilnya, seharusnya penyidik segera mempercepat pelimpahannya. Sehingga ya ketika nanti sudah masuk persidangan pokok gitu ya, pengadilan perkara pokoknya, dan kemudian ya, dimulai juga pra peradilan, itu kan secara otomatis gugur. Kita kan nggak tahu nih di pra peradilan apa yang coba dilakukan oleh Pak Firly dan pembelanya ya terkait dengan gugatannya. Tapi kalau saya lihat kan sebenarnya dari Polri pun juga tidak terlalu takut ya menghadapi, sudah siap segalanya gitu. Tapi saya lebih melihat secara lebih mendalam gitu kan, agar pertama ya kegaduhan ini akan semakin tuntas. Yang kedua, kenapa juga harus mempercepat pengadilan perkara pokoknya ya, supaya ya masyarakat semakin jelas ini apa sih yang dilakukan, perbuatan-perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Pak Firly, termasuk barang buktinya, kemudian alat buktinya dan lain sebagainya akan disampaikan di sana. Kemudian saya setuju dengan Kang Asep ya, bahwa pra peradilan ini kan sebenarnya hanya uji formil gitu. Terlepas dari saya yakin bahwa Polda Metro Jaya 2 alat bukti sudah cukup bahkan berlebih gitu kan, artinya bahasa sekarang lautan faktanya sudah tidak bisa dibantahkan ya. Namun sekali lagi bahwa kalau kita misalnya tidak bisa secepat ini menyelesaikan, ini kan akhirnya akan berlarut. Kita sekarang ini banyak sekali fokus pemerintah gitu, ke fokus bangsa dan negara kita. Belum lagi ini merupakan tahun politik. Oleh karena itu maka penuntasan kasus ini ya, terlepas dari nanti apapun hasil pra peradilan, penahanannya merupakan langkah yang sangat penting. Seperti itu. Baik, tapi setuju tidak ada penguluran, ada kesan penguluran kasus ini, Mas Yudi? Ya kalau saya lihat kan tidak ya. Sampai kita lihat hari ini ya bagaimana hasil dari pemeriksaan hari ini seperti apa. Karena memang ketika ditetapkan sebagai tersangka, Pak Firly kan belum dipanggil sebagai tersangka. Kita lihat bagaimana proses ketika yang bersangkutan sebagai saksi ya diperiksa sebelum menjadi tersangka ya. Artinya saya lihat memang kehati-hatian ini sangat luar biasa dari Polda Metro. Baik. Ketika misalnya calon tersangka itu harus diperiksa dulu seperti itu. Nah hari ini baru kita bisa melihat apakah ketika misalnya Pak Firly nggak ditahan, tentu ada suatu hal yang luar biasa gitu ya, yang membuat penyidik gitu kan tidak mau buru-buru untuk menahan seperti itu. Baik, baik. Kang Asep, polisi kan menyatakan memang sudah siap menghadapi upaya perlawanan di pra peradilan. Nah, Kang Asep melihat seberapa besar atau adakah kans Firly untuk bisa memenangkan pra peradilan ini? Jadi secara teori atau secara di KUHP pengaturan pra peradilan tadi saya bilang kan dibatasi ya di pasal 1 maupun di pasal 77. Kompetensi pra peradilan itu bla bla bla. Kalau lihat sekarang hanya alasan penetapan tersangka ya, dan itu tidak diikuti ya jurisprudensinya gara-gara putusan kasusnya kasusnya BG. Saya termasuk yang beranggapan bahwa pasti tidak dapat diterima pra peradilannya. Karena tidak ada alasan yuridis untuk mengabulkan ya bahwa penetapan tersangkanya batal ya atau tidak sah gitu kan. Jadi menurut saya pasti, saya berani mengatakan ya sekalian, pasti oleh PN Selatan pra peradilannya tidak dapat terima, bukan ditolak ya, dapat terima karena ini pra peradilan bukan ditolak, tapi dinyatakan tidak terima. Jadi tidak ada beralasan secara hukum. Jadi kalau menyatakan penetapan tersangka biasanya hakim-hakim pra peradilan selatan terutama ya kebanyakan ya bahwa penetapan tersangka bukan objek pra peradilan, walaupun dulu pernah ada diputus kasus itu ya, tapi tidak diikuti. Hampir 98% ya putusan tidak mengikuti putusannya BG yang diputus oleh teman saya itu. Jadi kebanyakan karena pra peradilan ya menyangkut pra sebelum pengadilan. Tapi soal tersangka benar tidak nanti di pengadilan, itu harus dipahami. Yang sekarang ya dulu putusannya cukup ya sensasional juga. Jadi sekali lagi saya berharap dan saya punya keyakinan perkara pra peradilannya pasti mengecewakan Firly Bahuri. Baik, tapi kalau memang seharusnya pra peradilan tersangka ini tidak diperadilankan begitu ya, berarti seharusnya memang ini ya tidak sah begitu, atau memang sudah pasti keputusannya adalah seperti yang Kang Asep katakan akan merugikan atau tidak menyenangkan Firly. Ya, karena gini, kebiasaannya selama ini ada beberapa tokoh mengajukan pra peradilan dikabulkan. Jadi dia berharap, siapapun kalau berharap mengajukan boleh-boleh saja. Cuma secara teori, secara
normatifnya, benar begitu, Kang. asasnya yang disebut pra peradilan itu dibatasi kompetensinya di pasal 77 Oke. tadi ya, dan di pasal 1. Nah, jadi kalau dia mengajukan di luar itu, yaitu penetapan tersangkanya, sekali lagi penetapan tersangka pun di mana itu bukan objek pra peradilan, walaupun itu ada diputus ya, terutama di kasusnya BG dulu ya. Tapi menurut saya ya, pengabulan penetapan tersangka itu melanggar azas legalitas, melanggar norma, karena tersangka itu berdasarkan bukti permulaan diduga, yang itu harus dibuktikan di pembuktian itu adanya di pengadilan, bukan di pra peradilan. Baik. Baik, Mas Yudi, kembali lagi nih, kalau kita melihat kasus ini sudah lebih dari 90 saksi diperiksa, alat bukti juga sudah dikatakan cukup. Nah, Mas Yudi melihat sebagai mantan penyidik, apa yang belum cukup di sini? Ya, saya pikir ini tentu yang terjadi sebenarnya kan adalah manajemen dalam penyidikan ya. Terkadang kita tidak tahu ya sedalam apa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro, termasuk tentu ada evaluasi, ada analisis, kemudian ada strategi. Kita nggak tahu apakah misalnya ternyata ini merupakan salah satu strategi agar bisa segera mungkin untuk melimpah ke kejaksaan gitu ya, melakukan tahap 1 misalnya, atau untuk melengkapi berkas. Artinya bahwa kita belum tahu sampai kemudian disampaikan oleh Polda Metro Jaya gitu kan, bagaimana strategi mereka. Nah, kembali ke pra peradilan ya, bahwa tentu kita masyarakat juga harus paham bahwa ketika ada pra peradilan, walaupun ya misalnya sebenarnya kita nggak tahu apa yang terjadi di pra peradilan, karena memang benar kata Kang Asep, secara teori, ilmu hukum, secara ini gitu bisa jadi kalah. Tapi kita nggak tahu karena hakim itu kan selalu bersandar bahwa dia adalah independen, ya kan? Dia selalu bisa melakukan putusan berdasarkan keyakinan dia, yang kadang-kadang kita juga terkejut gitu ya. Namun dari pengalaman saya, walaupun menang dalam penetapan tersangka ya, itu kan punya uji formil. Penyidik ya itu bisa kemudian untuk menaikkan sprindiknya lagi. Jadi yang diuji hanya formula saja. Saya berapa kali lah menangani kasus korupsi ya, menang memang di praper, tapi kemudian kita segera menaikkan sprindiknya lagi seperti itu. Jadi jangan sampai ya, banyak orang mengatakan bahwa ketika misalnya Pak Firly menang pra peradilan bebas dia, tidak bersalah dia. Benar kata Kang Asep bahwa ini hanya uji formil, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, makanya saran saya adalah daripada kita berspekulasi, ingat kasus ini adalah kasus yang diamati oleh masyarakat, menjadi perhatian dari masyarakat. Artinya hal-hal kecil apapun ya sebenarnya kan sudah dilakukan oleh Polda Metro gitu kan. Makanya menurut saya ketika kemarin tersangka tetapkan, kemudian hari ini misalnya diperiksa gitu kan, walaupun misalnya oke lah nggak jadi ditahan misalnya, tetapi minggu depan itu sudah dilimpah gitu kan, supaya apa? Supaya jangan sampai tadi kasus ini terkesan berlarut-larut gitu kan, nanti malah masyarakat akan lupa terhadap kasus ini seperti itu. Apalagi Pak Firly juga ketika konferensi pers minggu lalu juga mengatakan dia ingin ada kepastian hukum. Oleh karena itulah maka Polda Metro Jaya berikan kepastian hukum, segera limpah ke persidangan biar dia bisa membela diri di persidangan seperti itu. Baik, mungkin terakhir saya ingin minta tanggapan dari keduanya. Apakah memang Firly akan ditahan sesegera mungkin malam ini atau kapan besok? Mas Yudi terlebih dahulu. Ya, kalau kita masih menunggu ya hasil pemeriksaan dari penyidik, karena memang pemeriksaan pertama ini kan hanya membalik ya BAP atau keterangan-keterangan yang sebelumnya ya. Tapi sekali lagi saya berharap bahwa pada hari ini Pak Firly itu segera ditahan ya, karena memang sudah tidak ada lagi alasan, baik alasan hukum, alasan administrasi gitu kan, alasan subjektif, alasan objektif, atau alasan apapun untuk membiarkan Pak Firly itu berada di luar tahanan. Sehingga ketika dia berada di tahanan, maka penyidik akan lebih fokus untuk menuntaskan kasusnya dibandingkan dengan dia di luar tahanan. Kita nggak tahu apa yang dilakukan dia di luar tahanan, seperti itu Mbak. Baik, Kang Asep, bagaimana kapan sebaiknya Firly ditahan? Pertama, ajas peradilan itu sederhana, mudah, biaya ringan. Ini ada percepatan penanganan perkara. Ketika penanganan perkara ini harus cepat karena menyangkut perhatian publik, atensi publik begitu perhatian, menyangkut seorang ketua KPK yang sebelumnya dengan alasan bla bla bla. Kemudian juga ini menyangkut juga pertarungan, artinya bagaimana pemberantasan korupsi harus cepat dan segera. Nah, sekarang yang menyangkut orang yang menangani perkara korupsi, tidak ada percepatan penyelesaian, apalagi tidak ditahan, dikhawatirkan kan, ini kan pengalaman yang bersangkutan kan, bla 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 itu dari pengalamannya. Nah, dikhawatirkan nanti perkara tersedat kalau tidak cepat ditahan, tidak cepat penyelesaian,
Dan lebih penting, kalau perkara cepat ke pengadilan, tadi katakan Mas Yudi setuju sekali. Kalau tidak bersalah, bebaskan. Kan punya hak nanti eksepsi, punya hak pledoi, pembelaan. Sampaikan, kata materi, mungkin dia tidak meras dia tidak minta gratifikasi. Kan lebih enak dari pra peradilan kan tidak ada hak itu. Hanya penetapan tersangka. Kalau penetapan tersangka, ditetapkan lagi tersangka, kan nggak selesai perkara. Ya, sudah capek kita melihat KPK berantakan. Baik. Betul, Pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Terima kasih sudah memberikan informasi di Metro hari ini. Salam sehat semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.